Indonesia, negara yang kita cintai, tanah air kita, begitu besar perjuangan untuk meraih kemerdekaan yang diraih pada 17 Agustus 1945. Sebelum mendapatkan kemerdekaan itu, Indonesia melalui beberapa peristiwa penting sebelumnya. Pada akhir tahun 1944, Jepang terdesak oleh sekutu. Karena merasa keberadaannya terancam, maka Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan cita luhur, yaitu membentuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya dengan cara membinasakan kekuatan musuh kita bersama, Amerika Inggris. Dalam sidang cukup sanginnya ke-6 telah diterima dengan suara bulat mosi untuk mempartim raya. Mosi tersebut adalah batu jumpa kita, bangsa Indonesia. Apakah yang harus kita lakukan pada masa sekarang? Bangsa di Asia Timur Raya dalam peperangan sekarang perjuangan terhidup. sidang pertama ini dilakukan atas usulan dari Dr. Haji Manuyudiningrat selaku Ketua BPUPKI untuk membahas dasar negara Indonesia. Seluruh anggota sidang BPUPKI di dalam ruangan Volsat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, marilah kita mengucap syukur kepada Allah karena dengan kehadirat untuk berkumpul di ruangan ini. Indonesia akan dapat babak baru yang menjadikan Indonesia menjadi lebih baik. Merdeka! 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 Maka dalam kesempatan ini kita akan menentukan dasar negara yang tercinta ini. Saya selaku Ketua BPUPKI akan membuka rapat ini secara resmi. Saudara-saudara sekalian, kita memang punya tujuan yang sama. Namun jika Anda hanya berbicara dalam kelompok itu hanya percuma. Jadi sampaikanlah usulan kalian di dalam forum ini. Saya memiliki usulan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Maka dari itu, dasar negara kita harus berdasarkan keberagaman yang ada di Indonesia. Saya setuju. Indonesia memang seharusnya memiliki ideologi yang mampu mempersatukan seluruh pihak. Saudara-saudara, saya telah mendengarkan beberapa usulan. Saudara sekalian, saya ingin menimbulkan apa dasar yang cocok untuk negara tercinta kita. Dalam sidang hari ini, saya ingin mengajukan usulan untuk dasar negara Indonesia. Berikut rumusan secara lisan. Yang pertama, peri kebangsaan. Yang kedua, peri kemanusiaan. Yang ketiga, peri ketuhanan. Yang keempat, peri kerakyatan. Dan yang kelima, peri kesejahteraan rakyat. Bung Yamin, saya akui pendapat Bung sangat luar biasa. Tapi Bung harus ingat, Indonesia memiliki mayoritas penduduknya beragama Islam. Jadi dasar negara kita harus berdasarkan Islam. Dan seharusnya Islam yang lebih diutamakan di negara ini. Apa Tuhan tidak mendengarkan pernyataan dari Tuan Abu Salim? Kita membutuhkan dasar negara yang menyeluruh, bukan dari kelompok Anda saja. Tidak, saya tidak setuju. Benar. Tidak bisa begitu. Saya sependapat dengan saudara Yamin. Ide saudara sudah baik karena mengandung unsur ketuhanan yang sesungguhnya telah mewakili keadaan negara Indonesia yang beragam agama. Saudara sebangsa dan setanah air, kita telah melakukan rapat, namun belum juga mendapatkan hasil yang tepat. Kini kita berkumpul lagi di sini untuk membahas hal yang sama, yaitu dasar negara. Baiklah, apakah ada usulan baru yang berkaitan dengan hal tersebut? Pada dasarnya agama kita hanya tertuju pada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi untuk apa kita memperdebatkannya? Lebih baik kita memikirkan hal yang jauh penting untuk negara kita. Merdeka! 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 Tapi Bung, saya meyakini bahwa Indonesia tidak bisa disamaratakan seperti itu. Indonesia negara Islam. Allahu Akbar. Kalau seperti itu, Bung, kenapa Bung tidak rapat di forum Bung sendiri dengan anggota Bung? Bung, hadirnya kita di sini itu dengan musyawarah. Jika Bung tidak memperdulikan ego kelompok, lebih baik Bung keluar dari ruangan ini segera. Bisa keluar di sebelah sana. Saudara silakan, Anda telah mendengar pernyataan dari Mohatta. Tidak ada gunanya kita lanjutkan rapatnya dengan ego. Baiklah, adakah yang memiliki usulan lagi?
Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan beberapa asas dari saya, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Sebenarnya saya tidak ingin menyinggung hal ini, namun usulan dari Bung Subamo tidak. Perhatian saudara-saudara, terima kasih saudara-saudara sekalian telah tenang. Kita berada di ruangan ini selama 3 hari hanya untuk membahas dasar negara kita. Kita belum mampu mendapatkan dasar negara yang baik dan cocok untuk negara tercinta ini. Setiap golongan rapat masih saja mementingkan kepentingannya dibandingkan kepentingan umum. Kita tidak bisa seperti ini. Maka dari itu, izinkan saya untuk menyampaikan usulan tentang dasar negara yang akan saya bacakan sebagai berikut. Kita telah berjuang melawan penjajah. Kita telah bersatu untuk mempertahankan tanah air tercinta kita. Maka haruslah kita tanamkan rasa persatuan pada diri generasi-generasi kita. Hal ini merupakan alasan butir yang pertama, yaitu kebangsaan Indonesia. Kemudian bangsa ini merupakan bangsa yang baru lahir, maka haruslah kita menjalani hubungan baik dengan negara lain yang telah dulu merdeka untuk menjalani hubungan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini merupakan dasar dari butir yang kedua, yaitu internasionalisme. Budaya dalam negara kita adalah merebutkan masalah secara bersama-sama demi mencapai jalan keluar. Hal ini menjadi alasan butir yang ketiga, yaitu mufakat. Kita tahu bahwa bangsa kita telah dijajah, maka seluruh lapisan masyarakat bangsa kita harus merasakan apa yang dikatakan dengan merdeka. Hal ini menjadi alasan butir yang keempat, yaitu kesejahteraan sosial. Yang terakhir, untuk merangkum semua, kita harus beragama, bukan? Maka kita harus memiliki pedoman Tuhan, namun bukan Tuhan dalam agama Islam saja, melainkan mencakup seluruh Tuhan yang Maha Esa. Demikian usulan negara dari saya. Semoga dapat mewakili pendapat saudara-saudara sekalian. Merdeka! 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 Setelah mengusulkan dasar negara, Soekarno memberi nama dasar negara tersebut, yaitu Pancasila, yang berasal dari dua bahasa Sanskerta. Panca berarti dan sila berarti prinsip atau asas. Hal tersebut menandai lahirnya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Setelah persidangan BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan 1 Juni 1945, dilaksanakan sidang kedua pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juni 1945. Sebelum persidangan kedua dimulai, Insinyur Soekarno mengusulkan kepada Dr. Haji Manwidudiningrat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang bertugas menampung seluruh saran dan pendapat mengenai dasar negara. Hasil usulan Insinyur Soekarno tersebut pun diterima oleh Haji Manwidudiningrat dan panitia tersebut disebut dengan Panitia 9 dengan beranggotakan 9 orang, membicarakan Piagam Jakarta di kediaman Insinyur Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan rapat sidang BPUPKI kemarin. Saya selaku ketua akan memimpin jalannya rapat pada hari ini. Bung, jika ada yang ingin berpendapat, silahkan. Saya Bung. Silahkan. Menurut saya, dalam sila pertama, saya menyarankan memasukkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya sebagai sila pertama. Bung, menurut saya Indonesia tidak bisa hanya memasukkan syariat Islam saja. Itu terlihat egois. Indonesia memiliki banyak agama. Tapi Bung, ada benarnya kata Bung Subarjo, karena menurut saya syariat Islam adalah hal yang tepat untuk membangun Indonesia. Bukankah terkesan sombong mengapa hanya syariat Islam saja? Memang Bu, seperti yang dikatakan oleh Bung Subarjo, kita sebelumnya tidak mewajibkan hal ini. Jangan karena hanya orang tertentu saja, ini adalah hal yang penting. Ya, lagi pula Islam adalah dasar negara yang cocok untuk Indonesia. Tidak bisa, Bung. Indonesia sangat beragam, apalagi pada agama. Lalu bagaimana menurut Bung? Apakah ada cara lain selain syariat Islam? Astagfirullahaladzim. Harap tenang, kita tidak bisa seperti ini saudara sekalian. Tidak bisa Bung, jika syariat Islam tidak dapat diterima, lantas apa yang akan menjadikan dasar negara kita? Jika kita terbawa emosi, kita tidak akan mendapatkan hasil rapat pada hari ini. Saya setuju dengan Subarjo dan saya juga menyarankan sila kedua. Sebaiknya kita harus memasukkan asas kemanusiaan.
terlalu cepat, Bung. Apa sebaiknya asas persatuan dibutuhkan juga? Sebaiknya asas persatuanlah yang menjadi sila kedua. Tidak, Bung. Kemanusiaan juga penting untuk bangsa kita. Setuju, kemanusiaan sangat penting, Bung. Untuk kemanusiaan, saya setuju untuk menjadikannya yang kedua setelah yang pertama. Baiklah Bung, saudara-saudara sekalian, kita akan menyetujui asas kemanusiaan akan menjadi yang kedua. Bung, menurut saya asas persatuan lebih cocok menjadi sila ketiga. Saya setuju, Bung. Lalu Bung, apa nama yang cocok untuk asas yang kita gabungkan ini? Dengan begitu, setelah kita mengumpulkan sila-sila yang sudah kita kumpulkan, saya akan menamakannya Piagam Jakarta yang akan saya bacakan di sidang BPU PKI. Dengan begitu, rapat kita pada hari ini, 22 Juni, akan saya tutup. Dengan begitu, rapat ditutup dan Insinyur Soekarno membacakan Piagam Jakarta di depan BPU PKI dan juga menandakan dibubarkannya Panitia 9 setelah menyelesaikan tugas. Piagam Jakarta bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia. Dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah dan dengan didorongkan oleh keinginan leluhur supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 22 Juni 1945. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kepada panitia dan anggota-anggota BPU sampai yang berbahagia, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul di ruangan ini tanpa halangan satupun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena panitia-panitia dan anggota-anggota telah berkumpul di ruangan ini. Saya umumkan hari ini saya membuka sidang BPU PKI yang kedua pada hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya dari saudara-saudara sekalian. Saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang saya telah terima selaku ketua panitia kecil yang dibuat pada sidang BPU PKI pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah: 1. Usulan mengenai dasar negara. 2. Mengenai unifikasi atau federasi. 3. Tentang keuangan. 4. Tentang agama dan negara. 5. Tentang pembelaan negara. 6. Tentang warga negara. 7. Tentang bentuk negara dan kepala negara. 8. Daerah. Dan yang ke-9 adalah meminta merdeka selekas-lekasnya. Paduka Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru, yaitu Abdul Fatah Hasan, Asiki Natanegara, Suryo Hadimijoyo, Muhammad Nur, dan Abdul Kafat. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta terlebih dahulu, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak suci. Tapi dengan segala keikhlasan, menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan. Dengan hati yang murni, yang tidak dipengaruhi oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada Paduka Tuan, tuan-tuan sekalian, sukalah tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta doa. Usul itu kita turuti. Saya minta marilah kita mainkan cipta agar dapat pikiran suci dan murni dalam pemilihan. Mainkan cipta dimulai.
Sebelum memulai persidangan BPUPK yang kedua ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Mari kita mulai pemungutan suara secara voting. Mengapa harus dengan cara voting? Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Karena dengan voting kita dapat memutuskan masalah dengan adil. Jadi kita juga dapat menghemat waktu karena tidak mengeluarkan kata yang tidak penting. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi anggota sekalian yang sudah mendengar. Bahwa telah dipilih oleh sidang Dr. Sujun Beto Sakai yang kedua kali ini yang melahirkan 64 suara. Yang 55 republik, 6 kerjaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Di putusan panitia itu republik. Sudah terang republik dengan suara terbanyak. Saya minta mari kita beristirahat. Semangat nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam perbincangan dalam sidang BPUPKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945 ketika membahas masalah wilayah negara. Semangat tersebut antara lain dikemukakan oleh Dalam ilmu strategi, alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya, kalau kita melihat batas di timur, ke Pulau Timur saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Mohyamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan di dalam lingkungan kita. Terletak Indonesia baru, begitu pula Borneo Utara di mana terletak Sarawak dan juga negara Papua bukanlah kita meminta, tetapi hal itu beralaskan kebangsaan. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir itu sudah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka, seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka, seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai, dan ada permintaan yang nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara bahwa rakyat di situ ingin masuk ke dalam lingkungan kita, dengan senang hati mereka kita terima sebagai bangsa kita dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jikalau kita menambah Malaya? Ya, kita juga harus menambah Borneo Utara agar masuk ke wilayah Indonesia juga. Saya akan menawarkan Papua supaya masuk ke wilayah Indonesia. Kami juga akan menambah Portugis Timor untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia. Pada kata ketua, Undang-Undang Dasar negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh. Maksudnya, Undang-Undang Dasar suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, kita harus mempelajari juga keterangan-keterangannya, dan kita juga harus mempelajari juga bagaimana teks itu dibuat, dalam suasana apa teks itu dibuat. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu, dan oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini mengenai rancangan undang-undang dasar ini sangat penting karena segala pembicaraan ini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk memenangkan apa maksudnya undang-undang dasar ini. Piagam Jakarta bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 22 Juni 45. Namun generasi muda Indonesia menolak terjadinya semua ini dengan keras. Naskah undang-undang akhirnya diterima dengan bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar dibentuk pada sidang kedua BPUPKI dan dibentuk oleh yang 21 orang anggota. Diketuai oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 11 Juli 1945. Para panitia perancangan Undang-Undang Dasar menyetujui isi pembukaan yang diambil dari Piagam Jakarta. Hasilnya disempurnakan bahasanya oleh panitia penghalus bahasa, yaitu Hussein Djajadiningrat, Agus Salim, dan Supomo. Dengan didapatkannya hasil Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar, BPUPKI resmi dibubarkan pada 17 Juli 1945. Ohayo gozaimasu, Bung Karno. Gomenasai, anata wa darede suka? Watashi wa Nippon Seito Shirei Kano. Terauchi Taiso desu. Watashi to nama Deikai ge hosoru koto wa dekimasu ka? Bung Hatta Sosite Bung Regimen. Wakarimashita, kiyo no gogo ni supatsu shimasu. Wakarimashita, arigatou yore. 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Regimen bergabung dalam Intervensi guna membahas kemerdekaan Indonesia. 12 Agustus, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Regimen dibikin Firman Terraci. Pemerintahan Kemaharajaan telah memutuskan untuk memberikan Indonesia nama Dokuritsu. Berkenaan dengan dibubarkannya Dokuritsu Jun Dosakai 7 Agustus 1945, maka penggantian Dokuritsu Jun Dosakai dengan Dokuritsu Jun Binkai dengan tujuan untuk meresmikan pembukaan dan batang tubuh konstitusi dengan 27 anggotanya yang diikuti oleh Bung Karno dan wakilnya Bung Hatta. Saradewa Donayana Shijoku Desuka. Dokuritsu Junbe Inkai. Sengen Juni. Subete no yokai ni subete hanashii o yobete desu. Kapan pelaksanaan proklamasi? Shinpai shinai de. Kami belum bisa menentukannya. Nihon wa Indonesia no Dokuritsu. Indonesia no dua orang dari Taindo Zeikyo fumimasu ka? Kano, bisa jadi wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Bersamaan dengan pertemuan tersebut, pada 9 Agustus, Sekutu menjatuhkan bom di Hiroshima. Kejadian ini memberikan pukulan besar dan melemahkan pihak Jepang. Uni Soviet mengingkari janjinya dan menyatakan perang terhadap Jepang. Tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno-Hatta tiba kembali di tanah air. Dan bangganya Insinyur Soekarno berkata, Kalau dahulu saya berkata, sebelum jagung berbuah, Indonesia akan merdeka sekarang. Saya dapat memastikan Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbuah. Hal itu menunjukkan bahwa Insinyur Soekarno belum mengetahui Jepang telah menyerah. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada Sekutu yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan Jepang tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang, bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda, yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. Selamat sore pendengar radio BBC dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dalam radio BBC News Sore. Salah satu berita hangat telah kami siapkan untuk Anda sore ini, yaitu tentang pemerintah Kekaisaran Jepang menyerah kepada Sekutu setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Peristiwa ini menandai berakhirnya Perang Dunia II, perang yang mengerikan sepanjang sejarah manusia.
Menyerahnya Jepang berakibat pada hilangnya kedaulatan negara Jepang. Jepang juga dipaksa menandatangani perjanjian Potsdam. Sekitar 1.000 tentara Jepang menyerbu menggunakan kekaisaran karena menolak menyerahnya Jepang kepada Rusia. Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kita harus segera mendesak golongan tua, terutama Bung Karno, untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar sekali kawan, kita harus segera mendesak Bung Karno untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan itu diproklamasikan oleh PPKI. Mengapa Bung berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu siapa yang berhak untuk memproklamirkan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tapi permasalahannya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Kalau beliau tetap memainkan naskah proklamasi dari PPKI, kita paksa saja kalau perlu. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dulu secara baik-baik dengan beliau, Bis. Betul kawan, kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari darat, kita harus segera menemuinya. Tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir Wikana, Darwis dan Hairul menemui Bung Karno di kediamannya. Iya, oh, silakan Mas. Apa maksud Anda, saudara-saudara sekalian, datang kemari? Begini Bung, Jepang telah menyerah Bung. Kami minta Bung Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi kan ada badan yang lebih berhak untuk merumuskan hal tersebut. Maksud Anda PPKI? Betul, karena PPKI lebih tahu hal-hal yang harus disiapkan. Kami atas nama golongan muda tidak setuju jika PPKI yang memproklamasikan kemerdekaan. Karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan kami yang kami peroleh ada sangkut pautnya dengan Jepang. Memproklamasikan kemerdekaan sudah menjadi hak dan tugas PPKI. Jika tetap itu pendapat Anda, kami mohon pamit. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 8 malam, waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur. Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Hairul Saleh, Soekarni dan Darwis kepada Bung Karno. Bung Karno! Bung Karno! Mari berbicara di dalam sana. Selamat malam Bung Karno. Ada maksud apa kalian datang kemari? Sekarang Bung, sekarang, malam ini juga kita bubarkan revolusi. Kami sudah siap mempertaruhkan jiwa. Jika Bung Karno tidak menangkap pengumuman pada malam hari ini juga, maka akan terjadi pembunuhan dan pertumpahan darah secara besar-besaran esok hari. Mendengar kata-kata ancaman seperti itu, Soekarno naik darah dan berdiri menghampiri Wikana. Ini leher saya. Seretlah saya ke pojok itu dan matikan saya sekarang juga. Jangan menunggu esok hari. Saya tidak mau melepaskan tanggung jawab saya selaku ketua PPKI. Karena itu, saya akan berbicara kepada wakil-wakil PPKI esok hari. Dan kami tidak perlu ditarik-tarik atau didesak seperti itu untuk membaca proklamasi. Jika saudara siap dan sanggup memproklamasikannya, apalah saya ingin melihat kesanggupan saudara-saudara. Apa?
maka kita harus menunggu kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah. Mengapa bukan rakyat itu sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita sendiri yang menyatakan kemerdekaan sebagai suatu bangsa? Kami bertiga telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat, sehingga jika kita bertindak salah akan terjadi pertempuran darah. Kekuatan segelintir ini tidak bisa melawan kekuatan bersenjata dan kesatuan total tentara Jepang. Coba perlihatkan kepada saya mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu. Apa tindakan keamanan kalian untuk melindungi perempuan dan anak-anak? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan setelah diproklamasikan? Kita tidak akan bisa mendapatkan bantuan dari Jepang dan sekutu. Coba bayangkan, bagaimana kita berdiri di atas kekuatan kita sendiri. Sekarang, beri saya waktu untuk berdiskusi, karena saya tidak bisa memutuskannya sendiri. Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo, Dr. Buntaran, Dr. Sanusi, dan Iwa Kusuma Sumantri yang hadir malam itu melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Usul dari golongan muda tidak dapat kami terima, karena kurangnya perhitungan dapat memakan banyak sekali korban jiwa dan harta. Kalau begitu pendirian saudara-saudara bertiga, baiklah, kami pemuda-pemuda tidak akan menanggung sesuatu. Dan jika besok siang proklamasi masih belum diumumkan, kami pemuda-pemuda akan bertindak dan menunjukkan kesanggupan yang kalian kehendaki itu. Sementara itu, menjelang 16 Agustus 1945, tepat pukul 12 malam waktu Indonesia Barat, di asrama Baperpi, Cikini 71 Jakarta, para pemuda berkumpul yang dihadiri oleh Sukarni, Yusuf Kunto, Dr. Muwardi, Sudancho Singgi, dan Khairul Saleh. Setelah bertemu dengan Bung Karno dan Bung Hatta, tampaknya golongan tua tidak akan terpengaruh meskipun sudah didesak. Kita harus mempunyai jalan keluar semua ini. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari Jakarta dengan tujuan untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang? Gimana kita akan mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana jika Rengas Dengklok, suatu kota di Kawedanan Pakarawang, karena tempat itu merupakan markas peta di bawah Sudanko Subeno dan letaknya di bawah Komando Purwakarta yang memiliki hubungan erat dengan Daidan Peta di Jakarta. Baiklah kalau begitu, tetapi saya dan Yusuf Kunto akan tetap berada di Jakarta untuk mengawasi. Para pemuda pun menyetujui ide Sudancho Singgi tersebut. Tepat pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Sudancho Singgi. Ada apa kalian datang kemari lagi? Bung, sebaiknya Bung ikut dengan kami. Keadaan Jakarta sekarang sedang ricuh. Jikalau Jepang mengetahui mengenai hal ini, Jepang akan mengincar Bung dan Bung Hatta. Baiklah. Bung Hatta! Bung Hatta! Ada apa ini? Kenapa kalian kemari lagi? Bung, sebaiknya Bung ikut dengan kami. Jakarta sedang ricuh. Apabila Jepang mengetahui hal ini, Jepang akan mengincar Bung dan Bung Karno. Baiklah, Bung. Tunggu sebentar. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di Rengas Dengklok. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu, ku tutupi
telingaku dengan dua tanganku, biarlah cepat berlalu dan ku gadaikan cintaku. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu, ku telepon di rumahmu, sedang apa sayangku, ku harap engkau dan katakan itu. Begini, sebelumnya, maaf, kami membawa saudara sekalian dengan paksa kemari. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Menunggu apa? Jadi, apa maksud kalian? Jakarta sedang ricuh. Apakah itu semua kebohongan? Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi, mohon dipertimbangkan kembali. Bisa saja Jakarta terjadi kericuhan apabila Bung tidak secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Mohon bersabar, Bung Soekarni. Kami tahu, para golongan muda tak sabar. Namun, semua itu butuh waktu. Benar sekali, kami akan mengusahakan semuanya dan secepatnya. Jadi saudara-saudara tidak usah khawatir dengan semuanya. Revolusi berada di tangan kami sekarang, dan kami akan memberitakan Bung. Kalau Bung tidak membuat revolusi pada malam ini, lalu apa? Yang paling penting di dalam peperangan dan revolusi adalah saatnya. Di Saigon, saya sudah merencanakan seluruh pekerjaan ini untuk dijalankan pada tanggal 17. Mengapa justru tanggal 17? Mengapa tidak sekarang saja atau tanggal 16? Saya tidak dapat menerangkan dengan pertimbangan akal mengapa tanggal 17 lebih memilih kepada saya. Akan tetapi, saya merasakan di dalam kalbu bahwa itu adalah hal yang baik. Angka 17 adalah angka suci. Pertama-tama, kita sedang berada di bulan suci Ramadan, waktu kita semua berpuasa. Ini berarti yang paling suci bagi kita. Tanggal 17 besok hari Jumat. Hari Jumat itu Jumat Legi, Jumat yang berbahagia, Jumat yang suci. Al-Quran diturunkan pada tanggal 17. Orang Islam bersembayang 17 rakaat. Oleh karena itu, kesucian angka 17 bukanlah buatan manusia. Upaya pemuda untuk menekan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tidak berhasil. Karena wibawa dan karismatik keduanya, para pemuda merasa segan untuk melakukan penekanan. Akhirnya Insinyur Soekarno mengadakan pembicaraan dengan Sudan Chosinggi mengenai segeranya proklamasi dilaksanakan. Begini, saya akan melakukan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dengan segera setelah kembali ke Jakarta. Saya berjanji. Baiklah, saya akan cepat kembali ke Jakarta dan menyampaikan rencana proklamasi kepada rekan-rekan dan pemimpin yang ada di sana. Sebelumnya, terima kasih banyak Bung Karno. Sementara itu, menjelang 16 Agustus 1945, tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat, di asrama Baper Cikini 71 Jakarta, para pemuda berkumpul yang dihadiri oleh Soekarno, Yusuf Buntung, Dr. Muwardi, Sudan Chosinggi, dan Khairul Samad. Saudara Wikana, bisakah saya berbicara dengan saudara? Apakah saudara mengetahui keberadaan Bung Karno dan Bung Hatta? Karena terakhir saya melihat saudara yang masih tegang dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Saya tidak bisa memberitahu, Bung. Mengapa tidak bisa seperti itu? Bung Karno dan Bung Hatta sangat dibutuhkan di Jakarta. Mereka harus berdiplomasi dengan Jepang. Indonesia sudah diperingatkan untuk tidak melakukan hal yang gegabah. Bung Karno dan Bung Hatta berada di Rengas Dengklok. Kami melakukan ini dengan bertujuan untuk menjauhkan pengaruh Jepang dari Bung Karno dan Bung Hatta. Kami dari golongan muda inginkan kemerdekaan itu bukan dari Jepang, tapi dari perjuangan kami sendiri.
Baiklah, jikalau begitu, antarkanlah saya bertemu Bung Karno dan Bung Hatta. Saya akan bicara dan meyakinkan mereka. Tetapi sebaiknya proklamasi dilakukan di Jakarta. Bagaimana Saudara Wikana? Apakah Saudara setuju proklamasi tersebut dilaksanakan di Jakarta? Baiklah, saya percayakan kepada Bung. Saya akan mengantarkan Bung kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Baiklah. Akhirnya Ahmad Subarjo diantarkan ke Rengas Dengklok. Sesampainya di Rengas Dengklok, Ahmad Subarjo menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Bung, Jakarta baik-baik saja. Jepang sudah mengakui kekalahannya terhadap sekutu. Sebaiknya kita memanfaatkan kesempatan ini. Baiklah, akan saya lakukan. Saya akan membawa Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Percayalah pada kami. Nyawa saya akan menjadi jaminannya bahwasannya proklamasi akan dibacakan esok hari. Dan sepakatlah para golongan tua dan para pemuda, proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Semula Soekarno menolak pelaksanaan proklamasi tersebut di Jakarta. Namun setelah Ahmad Subarjo memberikan jaminan, Soekarno menyatakan kesetujuannya. Diputuskan pada malam itu juga agar semuanya kembali ke Jakarta. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno-Hatta diantar oleh Laksamana Maeda untuk menemui Mayor Jenderal Moichiro Yamamoto. Namun kepala staf tentara yang menjadi kepala pemerintahan militer Jepang, Gun Seikan, di Hindia Belanda itu menolak dan memberikan perintah kepada Mayor Jenderal Otoshi Nishimura untuk menerima kedatangan mereka. Akhirnya, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo kembali ke kediaman Laksamana Maeda. Setelah Laksamana Maeda menyampaikan kepada Ahmad Subarjo bahwa ia menjamin keselamatan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Bushido, apapun itu, kami tetap tidak bisa memberikan izin pada Indonesia. Tapi mengapa? Terauchi telah menjanjikan kemerdekaan Indonesia setelah kami menemuinya di darat. Tidakkah Anda menyadari jika perbuatan Anda tidak mencerminkan Bushido? Baiklah, kalau begitu kami meminta agar Jepang tidak menghalangi tugas PPKI. Kami pamit. Terima kasih. Akhirnya, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo kembali ke kediaman Laksamana Maeda. Setelah Laksamana Maeda menyampaikan kepada Ahmad Subarjo bahwa ia menjamin keselamatan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Di mana Bung Karno? Mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Terima kasih Bu, sudah percaya kepada saya. Saya akan menjamin keselamatan Bung Karno dan Bung Hatta selama merumuskan proklamasi di zaman saya. Terima kasih banyak Bu, karena telah menjamin keselamatan Bung Karno dan Bung Hatta. Pada 16 Agustus, akhirnya golongan tua dan golongan muda memutuskan untuk berkumpul dan menyusun teks proklamasi di kediaman Laksamana Maeda. Laksamana Tadashi Maeda, kami kesini meminta izin untuk menggunakan rumah ini untuk merumuskan teks proklamasi. Baiklah Bu, silakan masuk. Baiklah, saya akan singgah ke lantai 2. Semoga berhasil. Saya akan menjadi salah satu perwakilan dari para pemuda. Saya bersama Bung Hatta tadi sudah menemui pihak Jepang. Sekarang tidak ada gunanya lagi kita berdiskusi bersama pihak Jepang. Bagaimana usulan pendapat kalian tentang teks proklamasi yang kita bahas? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah memiliki satu konsep teks proklamasi. Oh, kalau begitu, bersediakah Anda membacanya? Baiklah. Kemudian, Insinyur Soekarno membaca teks proklamasi yang dirumuskan. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks diambil dalam rumusan BPUPKI? Baiklah, lalu apa yang akan kita ambil?
bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Ide bagus. Ya, itu lebih baik dan saya setuju. Lalu atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini berkat jasa-jasa bangsa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus menurut. Bagaimana menurut kalian? Ya, kami setuju. Akhirnya perumusan teks proklamasi dapat dicetuskan. Akan tetapi, perumusan teks proklamasi tersebut tidak cukup sampai di situ. Pembahasan yang akan dilakukan selanjutnya ialah penandatanganan teks proklamasi. Dalam pembahasan tersebut, ada dua tokoh yang mengusulkan usulan, yaitu Muhammad Hatta dan Soekarno. Saya semangat. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksudnya teks ini ditandatangani oleh semua yang hadir pada malam hari ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya adalah kacung-kacung Jepang. Padahal kemerdekaan kita adalah usaha kita sendiri. Ya, saya setuju dengan Anda. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Saya setuju dengan Bung Soekarno. Bagaimana Bung Hatta? Apakah Anda bersedia? Ya, dengan senang hati. Setelah tercapai kesepakatan bahwa teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta, naskah tersebut diserahkan kepada Sayuti Mali. Bung, tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bung. Saya akan melaksanakannya dengan senang hati. Sesudah naskah teks proklamasi diterima oleh Sayuti Mali, beliau mengubah beberapa kata yang ejaannya dianggap kurang tepat. Setelah diketik, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta menandatangani teks proklamasi. Sepertinya kata tempo ini kurang tepat. Saya mengubahnya menjadi tempo. Mungkin kata Jakarta 17/845 ini saya akan mengubahnya menjadi Jakarta 17 bulan 8 tahun 45. Baik, saya setuju. Setelah itu, mereka membahas mengenai tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Teks proklamasi sudah jadi. Lalu, bagaimana kita akan langsung berbicara? Bagaimana kalau di lapangan itu? Jangan. Lebih baik dilakukan di kediaman saya di Pegangsaan Timur. Lapangan Ikada adalah lapangan umum dan takut menimbulkan salah paham. Karena itu, saya meminta kepada saudara sekalian untuk hadir di Pegangsaan Timur 56 pada pukul 10 pagi. Baiklah. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya gelombang aksi kita tidak putus dalam berjuang untuk memerdekakan negeri kita ini. Kita jatuh, bangun, menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajah bangsa lain. Semalam, kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawaratkan dan permusyawaratan itu seia sekata berkata. Inilah saatnya bagi kita untuk mengobarkan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Kibarkanlah bendera merah putih.
merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka! Merdeka, merdeka, merdeka. Bahwasanya salah guys. Semoga saja dapat selalu berkenalan denganmu dan Siapa aja? Gua aja. Lebih diperbanyak lagi deh. Enak tau kalau lagi nggak beradu.